Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Herawani Wijaya selaku mentor saya di Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya pada Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan. Nama saya sendiri yaitu Nazila Alfi Ramadhani dengan NIM 17314422011, Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Nah, latar belakang dalam saya mencari praktik kerja lapangan yaitu merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa semester 7 Program Studi Akuntansi Sektor Publik Universitas Negeri Jakarta, sebagaimana pembelajaran berbasis praktik untuk mengaplikasikan pengetahuan akuntansi teori ke dalam dunia kerja atau dunia magang. Nah, tempat pelaksanaan PKL saya yaitu saya ditempatkan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di mana di dalamnya itu ada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nah, alamatnya itu terdapat di Jalan Gedung Perijati, Prato Suharjo, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat. Nah, bagian yang saya tempatkan sendiri yaitu saya tuh berada di Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nah, tentu dari saya mencari magang tersebut, saya memperoleh tujuan. Tujuan saya itu untuk membantu pemeriksaan kesesuaian laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, lalu membantu pemeriksaan status tindak lanjut rekomendasi BPK atas laporan pemerintah pusat. Lalu yang ketiga yaitu membantu notulensi dan pemeriksaan draft rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2024. Nah, dari magang tersebut saya mendapatkan manfaat. Manfaatnya itu praktikan mampu memahami proses penyusunan serta konsolidasi laporan pemerintah pusat. Nah, praktikan juga mampu memahami mekanisme koordinasi dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat. Lalu saya juga mampu memahami tahapan penyusunan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2024. Nah, selanjutnya itu ada proses kegiatan. Nah, proses kegiatan saya selama magang yaitu diawali dengan tahap persiapan, di mana persiapan saya yaitu menyiapkan dokumen-dokumen pendaftaran seperti CV, terus surat persetujuan dari UNJ, terus habis itu juga saya menyiapkan dokumen-dokumen sertifikat seperti itu. Lalu saya mendaftar pada website magang Kementerian Keuangan. Nah, di dalam website magang itu dokumen-dokumen tersebut diupload, lalu saya juga mengisi esai dari Kementerian Keuangan sendiri. Selanjutnya itu saya dihubungi oleh pihak Direktorat Akuntansi, Pelaporan dan Keuangan, yaitu selanjutnya saya itu di tahap pelaksanaan. Nah, pelaksanaan saya itu dilaksanakan selama 6 bulan dari Juli sampai dengan Desember. Lalu ada tahap pelaporan, di mana tahap pelaporan yaitu menyusun laporan magang sejak bulan September sampai sekarang bulan Desember. Tentu selanjutnya itu ada sejarah tentang tempat magang saya, di mana di 1945 Kementerian Keuangan Republik Indonesia dibentuk sebagai pengelola keuangan negara. Lalu tahun 2004 dilakukan restrukturisasi besar di lingkungan Kementerian Keuangan melalui KMK nomor 426 tahun 2004 yang melahirkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk reformasi pengelolaan keuangan. Lalu tahun 2004 juga ada struktur DJP. Nah, dibentuk juga Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana unit akuntansi pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat dan juga berperan dalam penyusunan LKPP. Nah, pada tahun 2012, pembentukan subdirektorat pada Direktorat Akuntansi Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan PMK 1969 tahun
2012. Salah satunya itu Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau PLKPP. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan, kalau misalnya di tahun 2012 itu Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan ini membentuk subdirektorat-subdirektorat. Nah, terdiri dari 6 subdirektorat, di mana itu ada subdirektorat standar akuntansi pemerintah, subdirektorat sistem akuntansi, lalu ada subdirektorat bimbingan akuntansi instansi dan bendahara umum negara, lalu juga ada subdirektorat akuntansi pusat dan pelaporan keuangan bendahara umum negara, lalu juga ada subdirektorat penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, di mana saya ditempatkan di subdirektorat tersebut. Lalu yang terakhir tuh ada subdirektorat statistik dan analisis laporan keuangan. Nah, dari subdirektorat PLKPP sendiri itu ada lingkup kerjanya. Nah, sesuai dengan PMK nomor 124 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Nah, lingkup dari Subdirektorat PLKPP sendiri yaitu yang pertama konsolidasi laporan keuangan kementerian dan juga lembaga dan laporan bendahara umum serta menyusun laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, terus yang kedua ada konsolidasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas LKPP tersebut. Yang ketiga ada penyusunan perencanaan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Nah, tentu selama saya PKL, saya melaksanakan di Jenderal Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nah, saya juga ditempatkan tadi di Subdirektorat Penyusunan dan Pelaporan Keuangan. Adapun bidang yang saya lakukan selama melaksanakan magang tersebut. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat. Yang kedua itu melakukan pemeriksaan status tindak lanjut rekomendasi BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, yang ketiga itu melakukan pemeriksaan dan juga notulensi draft rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2024. Nah, adapun tahapan yang saya lakukan selama saya magang di PLKPP sendiri, yaitu pertama itu ada pemeriksaan LKPP. Nah, jadi pertama-tama mentor saya memberikan folder laporan keuangan kementerian lembaga dan juga laporan keuangan bendahara umum negara untuk memudahkan pemeriksaan saya. Jadi di dalam folder-folder tersebut yang sudah ada kodenya itu terdapat laporan keuangan kementerian dan juga lembaga yang nantinya saya akan periksa. Yang kedua itu ada pemeriksaan aset bersejarah. Jadi mentor saya menyuruh melakukan pemeriksaan aset bersejarah dari 86 LKKL tersebut berdasarkan kode-kode BA. Jadi setelah saya diperintahkan, saya membuka file-file tersebut, lalu saya mencari tentang aset bersejarah. Jika sudah ditemukan terkait tentang aset bersejarah, saya kumpulkan di dalam Word. Nah, selanjutnya setelah dari Word, saya tuh rekap hasil pemeriksaannya ke Excel. Jadi aset bersejarah itu saya rekap ke dalam Excel, yaitu dengan nama-nama kementerian lembaganya juga, terus kelompok asetnya itu apa, terus jumlah aset bersejarahnya berapa. Nah, setelah itu aset bersejarah tersebut saya kirim ke mentor saya. Nah, sama mentor saya itu dimasukkan ke dalam catatan atas laporan keuangan LKPP. Nah, di situ saya juga melakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai antara Excel dan juga narasi di LKPP. Nah, selanjutnya saya juga melakukan pemeriksaan kesesuaian LKBUN dan juga LKPP, di mana di sebelah kiri saya itu ada LKBUN dan juga di sebelah kanan saya itu ada LKPP. Nah, saya itu membelah dua, terus abis itu saya samakan angka-angkanya tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, saya beri tanda kuning. Nah, terus abis itu saya juga melakukan pemeriksaan kesesuaian angka dan juga narasi pada LKPP tahun 2024, di mana
ternyata waktu saya melakukan pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian angka dan narasi, seperti penyesuaian kas BLU pada LKPP. Nah, itu kan seharusnya kalau angkanya di tabel itu 96973, namun di narasi itu jadi 96972. Itu tidak sesuai, makanya saya beri tanda merah. Nah, setelah itu, karena tidak sesuai, saya memberitahu mentor saya tersebut uh, melalui chat pribadi atas ketidaksesuaian LKPP tersebut. Lalu sama mentor saya dilakukan perubahan dan pembenaran. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan berkali-kali, LKPP pun jadi dan sudah sesuai. Nah, kami, para staf dan saya anak magang melakukan foto bersama laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024 yang sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan saya yaitu melakukan pemeriksaan status tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Nah, di mana pertama-tama mentor saya memberikan file temuan BPK dari tahun 2016 sampai 2024. Di dalam file tersebut itu ada rekomendasi, terus habis itu tindak lanjutnya bagaimana. Nah, setelah itu saya menelusuri dari tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut sesuai kode ID rekomendasi, di mana rekomendasi dan juga tindak lanjut itu sudah sesuai dengan kodenya. Nah, kalau misalnya sudah dapat dilihat apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Nah, jika sudah ditindaklanjuti, maka saya memberikan simbol checklist pada TLHP tersebut. Nah, selanjutnya saya juga merekap hasil jumlah temuan dan juga rekomendasi tersebut dari tahun 2016 sampai tahun 2024. Nah, hasil rekap tersebut saya berikan kepada mentor saya. Nah, selanjutnya saya juga melakukan rapat pembahasan RUU P2 APBN, di mana pertama-tama Subdirektorat PLKPP mengadakan rapat pembahasan RUU P2 APBN. Nah, di situ saya diberikan jobs melakukan notulensi di Word terkait rapat tersebut. Jadi, terkait rapat pembahasan perbedaan angka, terus juga perbedaan tahun, dan perubahan-perubahan yang akan terjadi di RUU P2 APBN tahun 2024. Nah, lalu saya juga melakukan pemeriksaan RUU P2 APBN, di mana pertama-tama saya menerima draft RUU P2 APBN tahun 2023. Nah, lalu saya melakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai diubah antara 2023 dengan 2024. Nah, jika sudah diubah, saya memberikan tanda kuning dari misalnya tahunnya, terus narasinya, pasalnya, itu saya berikan tanda kuning. Nah, selanjutnya juga menerima draft RUU P2 APBN, nah terus sama melakukan pemeriksaan draft RUU P2 APBN. Nah, ini tuh berdasarkan LKPP nominalnya. Jadi kan tahun 2023 misalnya nominalnya 2 miliar. Nah, terus tahun 2024 itu saya bandingkan dengan LKPP nominalnya. Jadi perubahan di angkanya. Saya melakukan pemeriksaan yang sudah dikerjakan oleh mentor saya. Lalu jika RUU sudah disepakati, maka dilanjutkan pembahasan RUU P2 APBN, yaitu para staf dan juga anak magang diundang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pembahasan RUU P2 APBN. Nah, saya menghadiri rapat tersebut untuk melakukan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tentu dari pelaksanaan PKL yang sudah saya jalani selama ini, tentu saya menghadapi beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama yaitu saya
merasa kurang atau keterbatasan pemahaman akun dan juga terminologi akuntansi pemerintahan, di mana saya tuh kadang ketika lagi melakukan pemeriksaan saya kurang familiar dengan akun-akun pemerintah pusat yang akunnya itu lumayan bagian akunnya itu lumayan detail. Terus lalu juga saya um, keterbatasan pemahaman jurnal akuntansi pemerintah dan proses validasi LKPP. Jadi ketika saya melakukan proses validasi pemeriksaan LKPP, ya itu banyak jurnal-jurnal akuntansi pemerintah yang sering ditanyakan oleh mentor saya, namun saya bingung untuk menjawabnya karena saya masih kurang pemahaman akuntansi pemerintah. Nah, tentu dari cara mengatasi kendala tersebut, saya inisiatif bertanya langsung kepada mentor saya untuk bagaimana sih saya mempelajari bagian akun standar. Lalu saya juga uh, bertanya kepada mentor saya bagaimana saya mempelajari jurnal-jurnal. Nah, dari situ mentor saya memberikan saya bahan atau materi untuk mempelajari uh, jurnal-jurnal dan juga bagian-bagian akun standar agar saya lebih mengerti dan memahami hal tersebut. Jadi saya mendapatkan bahan-bahan untuk saya pelajari. Nah, lalu selanjutnya juga ada kesenjangan teori dan juga praktik. Jadi, selama saya magang dan juga selama saya kuliah, tentu ada kesenjangan di mana pada mata kuliah akuntansi pemerintah pusat itu belum mempelajari proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah. Nah, terdapat juga di mata kuliah akuntansi keuangan menengah mempelajari konsolidasi tetapi pada sektor privat bukan sektor publik, di mana kita sebagai akuntansi sektor publik seharusnya mempelajari sektor publik untuk mengerti tahap konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat, yang dimana saya baru ketahui ternyata laporan keuangan pemerintah pusat itu terdiri dari 86 LKKL, Lembaga Keuangan Kementerian, laporan terdiri dari 86 laporan Kementerian Keuangan lembaga, nah ditambah dengan satu laporan keuangan bendahara umum negara, nah mereka dikonsolidasi dijadikan satu laporan keuangan, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, tentu dari praktik dari magang tersebut, selama ini saya berkontribusi pada tahap pemeriksaan aset bersejarah, lalu juga pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan rekomendasi BPK, lalu juga pemeriksaan RUU P2 PBN, dan juga notulensi rapat. Nah, kesimpulan dari selama saya magang, saya mempelajari secara langsung kesesuaian laporan keuangan pemerintah pusat. Saya juga mempelajari langsung mekanisme pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan rekomendasi BPK, lalu juga saya mempelajari langsung bagaimana proses penyusunan dan pemeriksaan RUU P2 APBN, lalu saya juga merasakan kesenjangan teori dan juga praktik khususnya dalam proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah di sektor publik. Nah, tentu setelah itu ada rekomendasi untuk pihak Fakultas Ekonomi sendiri, yaitu memperkuat kerjasama dengan Kementerian Keuangan melalui program magangnya. Lalu juga saya merekomendasikan untuk menambahkan materi konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dalam kurikulum akuntansi pemerintah dan juga untuk memperkecil kesenjangan teori dan juga praktiknya. Lalu untuk pihak Subdit PLKPP, yaitu menyediakan panduan kerja dalam rencana kegiatan magang yang jelas sejak awal periode awal magang. Nah, terus habis itu saya juga merekomendasikan memberikan akses pembelajaran pada aplikasi Sakti bagi mahasiswa magang untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaporan keuangan pemerintah pusat. Baik, terima kasih atas kontribusi saya dan juga atas penerimaan magang di Kementerian Keuangan, di Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah.
Tentu ini menjadi pengalaman berharga bagi saya selaku mahasiswa akuntansi sektor publik Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih juga untuk Pak Herawan Wijaya sudah memberikan saya banyak ilmu dan juga memberikan saya akses untuk mempelajari hal-hal yang ada di Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Herawan Wijaya, saya mohon masukan dan sarannya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya.